Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Safira Eka Putri, mahasiswa Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor, Program Studi Komunikasi Digital dan Media Angkatan 59, kelas praktikum B1 dengan NIM J04012212167. Nah, kali ini aku akan menyampaikan materi mengenai seberapa penting sih personal branding itu dimiliki oleh mahasiswa, terutama mahasiswa komunikasi digital dan media. Secara teknis, personal branding adalah proses atau praktik mengambil kendali penilaian orang lain terhadap diri kita. Simpelnya sih, kita menentukan hal apa saja yang akan kita tampilkan terhadap orang lain, yang dimana hal-hal tersebut mempengaruhi penilaian mereka terhadap diri kita. Nah, jika sudah membahas tentang personal branding, apa aja sih yang terbesit di dalam pikiran kalian? Tentunya, ketika kita sudah membahas tentang personal branding, yang akan terbesit dalam pikiran kita adalah ciri khas atau keunikan yang dimiliki oleh orang lain atau diri kita sendiri. Nah, keunikan atau ciri khas tersebut memang menjadi salah satu inti dari proses personal branding. Tujuan dari personal branding ini sendiri adalah untuk memastikan bahwa orang-orang itu mengetahui apa sih keunikan yang ada di dalam diri kita dan berfokus kepada hal-hal tersebut. Hal ini bertujuan agar kita dapat mengendalikan reputasi diri kita sendiri, sehingga orang lain difokuskan terhadap kelebihan-kelebihan yang ada di dalam diri kita, sehingga kita dapat mendapatkan penilaian yang baik atau reputasi yang baik dari orang lain. Akan tetapi, tujuan dari personal branding bukanlah untuk menampilkan citra yang palsu, akan tetapi personal branding ini untuk menampilkan versi terbaik dari dalam diri kita. Nah, karena tujuan dari personal branding ini adalah untuk menampilkan yang terbaik dari diri kita, maka kita wajib untuk terus mengasah dan mengetahui apa sih kompetensi-kompetensi yang ada di dalam diri kita sehingga kita bisa memaksimalkan hal tersebut. Nah, personal branding ini dapat terjadi secara alamiah ataupun disengaja untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, seperti untuk mendapatkan pengakuan atas keahlian yang dimiliki, kemudian juga untuk menonjolkan bakat, dan yang ketiga juga ingin dikenal sebagai orang yang berpotensial. Nah, lalu apa saja sih kegunaan atau mengapa sih personal branding itu wajib atau penting dimiliki oleh mahasiswa, terutama mahasiswa komunikasi? Yang pertama yaitu untuk meningkatkan kredibilitas. Tak banyak yang tahu bahwa keahlian dan kepercayaan merupakan hal yang penting dalam kredibilitas. Kemampuan atau keahlian yang kamu miliki dan diakui oleh orang lain bukan hanya akan meninggalkan decak kagum atau rasa hormat, tetapi juga kepercayaan. Apabila keahlian atau nilai personal branding yang kamu miliki dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka nilai kredibilitas kamu juga akan menjadi lebih tinggi. Sebagai contohnya adalah jika kamu memiliki kemampuan dalam desain, akan tetapi kamu tidak memiliki bukti bahwa kamu memang memiliki keahlian dalam desain, tentunya kredibilitas diri kita akan rendah. Akan tetapi jika kamu sering mengikuti berbagai kompetisi yang memunculkan sertifikat, mungkin itu akan menjadi penilaian yang lebih, sehingga kredibilitas yang dimiliki diri kamu juga akan lebih meningkat. Mungkin sekalipun kamu gagal dalam meraih juara pertama, akan tetapi kamu sudah berhasil mengukir prestasi, menunjukkan dan memberikan bukti bahwa kamu ini memang memiliki keahlian dalam hal tersebut. Kamu bisa membangun personal branding yang semakin kuat dengan adanya berbagai bukti seperti sertifikat yang kamu miliki, sehingga orang lain juga akan memiliki kepercayaan yang lebih karena kamu telah melampirkan bukti-bukti yang memang menunjukkan bahwa kamu ahli dalam bidang tersebut. Yang kedua yaitu untuk membangun kepercayaan diri. Nah, selain membangun kepercayaan dari orang lain, personal branding ini juga akan membantu kamu dalam meningkatkan kepercayaan diri. Sehingga apabila kamu memiliki kepercayaan diri yang kuat, maka kamu akan semakin termotivasi untuk mengembangkan hal-hal yang ataupun kompeten yang ada di dalam diri kamu. Selain itu juga nilai positif akan terus mengalir di diri kamu sehingga kamu akan lebih semangat dan memperkecil adanya keluhan ataupun rasa tidak percaya diri dalam diri kamu. Nah, hal ini mengefektifkan kekuatan kamu meraih karir ataupun hal-hal apapun yang kamu inginkan. Maka semakin tinggi kepercayaan diri kamu juga akan semakin bersemangat untuk mengerjakan sesuatu. Bahkan kamu tidak akan merasa terbebani oleh apapun karena kamu percaya bahwa diri kamu ini mampu melewati semuanya. Yang ketiga yaitu untuk membangun koneksi.
Nah, dengan adanya personal branding yang bagus yang kamu miliki, maka koneksi-koneksi pun akan semakin luas, dan koneksi yang kamu miliki juga tidak akan koneksi yang istilahnya rendah. Akan tetapi koneksi yang akan kamu jalin juga akan setara dengan apa yang kamu miliki atau mungkin lebih tinggi daripada kamu, sehingga kamu dapat terus belajar dan termotivasi karena kamu memiliki kepercayaan diri yang tinggi, sehingga kamu juga ingin menjadi orang-orang yang ada di sekitar kamu ataupun relasi-relasi yang ada di sekitar kamu, sehingga dari adanya koneksi-koneksi yang baik, kamu juga akan terus memperbaiki diri kamu. Nah, lalu apa sih kegunaannya kita memiliki koneksi yang bagus? Nah, kita memiliki koneksi yang positif, artinya kita juga akan menjadi orang-orang yang membawa hal-hal positif terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Selain itu, kita juga akan menjadi lebih mudah dalam mendapatkan pekerjaan ataupun mendapatkan informasi, karena jika kita memiliki relasi yang bagus, maka kita juga akan tidak akan merasa kesulitan dalam menginginkan suatu informasi yang memang berkaitan dengan hal yang seharusnya kita miliki. Nah, yang keempat yaitu untuk memperluas jaringan. Selain adanya koneksi-koneksi yang telah kita miliki, kita juga perlu memiliki jaringan yang luas agar apa yang kita sampaikan atau apapun bisnis yang sedang kita jalankan itu dapat diketahui oleh banyak orang, sehingga kita perlu memperluas jaringan. Nah, untuk memperluas jaringan ini, kita juga membutuhkan personal branding yang baik, karena bagaimana mungkin sih banyak orang yang percaya dengan bagaimana mungkin orang-orang akan percaya dengan orang-orang yang tidak memiliki kredibilitas yang tinggi, yang tidak memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Maka kita perlu memperbaiki dan terus meningkatkan personal branding kita menjadi lebih baik, supaya jaringan-jaringan yang kita bangun juga akan semakin baik. Nah, yang kelima, selain membangun koneksi dan membangun jaringan, personal branding yang baik juga akan memperkuat bisnis yang kita miliki. Tidak hanya bisnis, akan tetapi hal apapun yang berkaitan dengan diri kita ataupun hal yang sedang kita jalani. Apalagi dengan adanya media sosial sekarang, kita harus benar-benar berhati-hati dalam menggunakan media sosial ataupun berkomentar di media sosial, karena apabila kita salah menggunakan media sosial sedikit pun, maka reputasi kita akan semakin menurun. Apalagi netizen sekarang itu kan hanya menilai dari satu sisi saja. Kadang 1000 kebaikan itu dilupakan oleh satu kejahatan. Nah, maka dari itu kita perlu memiliki personal branding yang bagus agar kita juga mampu memperkuat bisnis dan banyak membantu orang dari apa yang telah kita kerjakan. Yang keenam yaitu menonjolkan keunggulan yang dimiliki. Salah satu manfaat dari personal branding yang baik adalah menunjukkan keunggulan yang kita miliki. Oleh karena itu, fokuslah terhadap kekuatan diri kita sendiri sehingga menjadi ciri khas yang dimiliki oleh orang lain. Melalui cara ini, orang lain akan melihat kamu, segala kelebihan yang dimiliki oleh kamu, sehingga keahlian kamu akan diakui dan orang-orang juga akan percaya dengan kamu, dan kamu akan dikenal oleh orang yang luas. Tak hanya itu, personal branding juga membantu memperjelas tujuan dari diri kita. Misalnya meraih posisi manajer sebelum usia 35 tahun dan bekerja di perusahaan setelah lulus kuliah, menjadi ahli di bidang teknologi, atau memiliki bisnis pribadi, serta citra diri yang baik. Dengan citra diri yang baik, apapun tujuan kamu akan lebih mudah didapatkan ataupun terrealisasi. Pasalnya, semua kelebihan yang kamu miliki akan menjadi nilai lebih di mata orang lain. Yang ketujuh yaitu lebih fokus terhadap peluang-peluang yang ada. Lantaran berasal dari passion, nilai, dan tujuan, keterampilan personal branding ini mampu membantu kamu untuk tumbuh menjadi lebih unik, meminimalisir kekurangan, dan memperkuat kelebihan. Nah, personal branding juga membantu kita untuk membantu dan terus meningkatkan kelebihan-kelebihan yang kita miliki. Berkat personal branding ini, kita dapat memenuhi banyak hal di kehidupan, ataupun apapun yang kita inginkan itu akan mudah terrealisasi. Di sini kita akan belajar tentang prioritas, kemudian juga untuk mengembangkan diri, menempatkan fokus terhadap kesempatan yang dibuka dan atau yang ada di depan mata. Sehingga berbekal dengan keyakinan bahwa kamu mampu, kamu bisa menjadi atau meraih karir yang cemerlang dalam kehidupan yang bahagia.
Dari penjabaran di atas sudah menunjukkan sekali bahwa personal branding ini sangat wajib ataupun penting dimiliki oleh mahasiswa, terutama mahasiswa komunikasi. Nah, untuk membangun personal branding ini cukuplah menjadi diri sendiri dan tidak perlu berpura-pura menjadi orang lain. Karena dalam diri kita memiliki banyak kelebihan-kelebihan yang kompeten dan kelebihan-kelebihan yang memang bisa ditingkatkan untuk menjadi personal branding yang baik dan menjadi nilai plus dari orang lain terhadap diri kita untuk membangun kepercayaan, rasa hormat, dan juga decak kagum terhadap diri kita. Maka kita hanya perlu menjadi diri sendiri dan tidak perlu berpura-pura menjadi orang lain untuk mendapatkan citra yang positif dari orang lain. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.